Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, diingatkan netizen soal hijab, Rara Lida sakit hati. Nah, jadi Rara Lida ini kemudian dalam sebuah podcast mengatakan, ya dia tahu bahwa tidak berhijab itu adalah suatu perbuatan yang dosa ya. Nah, tapi kemudian netizen mengaitkannya. Yang pertama, cobalah pakai hijab, ya kan? Kasihan ayah kamu di sana di akhirat. Itu dia sakit hati. Ya karena dia tahu bahwa perjuangan ayahnya itu membesarkannya, mengajarkan tentang agama itu sudah mati-matian betul, dan dia tidak ingin apa yang dia lakukan itu kemudian bisa berdampak untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu. Para pemirsa, bagaimana seharusnya kita mengingatkan seseorang, menasihati seseorang. Ya, itu mungkin netizen julid ini sudah terlalu parah dan tidak tahu metode untuk berdakwah ya. Jadi kalau misalnya ya itu dia sendiri mengaku bahwa dia tahu bahwa aurat, nutup aurat itu wajib, dan dia pengen, iya saya pengen berhijab berjilbab ya, tapi tolong jangan dipaksa. Jadi dia ingin berhijab berjilbab itu karena kesadaran dalam dirinya ya. Yang pertama, kalau kemudian netizen nggak kenal tiba-tiba komen, apalagi membanding-bandingkannya dengan artis yang lain, lihat tuh ini sudah berjilbab, ini berjilbab, ayo berjilbab dong. Nah, ini yang menurut saya merasa tidak nyaman. Baiklah, kalau itu baik ya, jadi ada benar salah, baik buruk, ada indah jelek. Mengingatkan orang untuk berbuat baik itu adalah sebuah kebenaran, itu benar. Tapi di atasnya itu juga harus baik dengan metode yang baik, dengan cara yang indah. Anda nggak kenal siapa-siapa tiba-tiba komen langsung nyuruh-nyuruh berjilbab, berhijab. Ini sangat di luar ya metode yang sebenarnya. Seharusnya bagaimana? Ya kalau kita mau mengingatkan, ya kita harus kenal dengan personalnya ya. Kalau kita nggak kenal ya sudah, kita doakan dari jauh. Itu cara berdakwah juga. Bisa dengan apa namanya, kita mendoakan ya. Kalau memang kita ngefans dengan suaranya, kita suka dengan personalitinya, ya kita doakan dari jauh karena kita mungkin nggak kenal, nggak dikenal sama si Rara Lida ini misalnya ya. Jadi jangan langsung komen. Ayo kita kita jangan sampai setiap jempol yang kita gunakan itu untuk menyakiti orang lain, jangan sampai. Ya kalau kita nggak kenal, kita mungkin merasa bahwa nasihat kita mungkin tidak didengar karena kita bukan siapa-siapa, kita doakan. Dari berapa banyak netizen fansnya yang mendoakan, mudah-mudahan Rara Lida bisa berjilbab kan gitu. Jadi yang pertama kita harus dekat secara personal. Nah, itu dengan juga omongan yang baik, tidak menyakiti, dengan momen yang baik, dengan waktu yang tepat, tempat yang pas, dan lain sebagainya, sehingga objek yang kita dakwahi, yang kita ajak menuju kebaikan itu tidak sakit hati dengan metode yang bermacam-macam. Nah, disinilah para pemirsa ya. Saya lihat bahwa ketika netizen ini ada siapa diserang, sudahlah, ya sudah, doakan saja. Doakan dari jauh ya. Kalau memang Anda adalah circle ya, masuk dalam circle si Rara Lida misalnya, silakan ngomong langsung gimana ngajak berjilbab, berhijab dan lain sebagainya, itu mungkin lebih didengar dan dia lebih merasa tidak dipaksa gitu kan. Karena ya ini adalah dia sendiri sadar bahwa itu salah, tetapi dia butuh waktu untuk memantapkan, dia butuh sesuatu dikerjakan secara apa ya, dari tulus dari hati, bukan karena paksaan, dan memang itulah yang kemudian bertahap dalam. Jadi kita tidak bisa kalau dalam dakwah itu para pemirsa langsung tiba-tiba gitu, tidak bisa. Kita butuh sesuatu yang bertahap, kita butuh sesuatu yang tadriji. Tadriji itu ya step by step, step by step. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, apa yang dilakukan? Kenapa kok Islam bisa menyebar kemana-mana? Misalnya setelah Rasulullah wafat, kemudian Islam bisa menyebar kemana-mana. Itu yang dilakukan para sahabat itu bukan langsung, wah ayo ikut Islam, wah memaksa gitu, enggak. Pertama, para sahabat ketika datang ke suatu daerah yang di situ belum ada Islamnya, mereka membangun masjid, mereka mendirikan masjid. Masjid ada tempat wudhunya, ada tempat sholatnya. Orang-orang, lu kamu kok 5 kali sehari ngapain? Terus amin, itu suara apa? Orang nanya, loh kok bersih-bersih orangnya wudhu ya, sebelum beribadah itu apa? Pengen belajar, nanya-nanya dulu, akhirnya tertarik masuk Islam. Nah, itu kita metode itu yang saya rasa kurang. Bagaimana juga kita lihat ya para wali songo,
itu mengislamkan ya dengan apa? Dengan budaya misalnya. Itu pelan-pelan sehingga itu ketika sudah masuk secara pelan-pelan dan gradual ya, tadriji, akhirnya bisa lebih kuat Islamnya dibandingkan dengan dipaksa. Nah, ini dalam mendakwahkan sebuah kebaikan para pemirsa, jangan sampai kita memaksa. Ya, yang pertama kita doakan ya, kalau kita bukan masuk circle-nya. Yang kedua adalah kalau kita masuk circle-nya kita tatap muka ya, kita ajak ya. Kalau nggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Ya, tugas kita mengajak ya. Seperti itu, dengan metode yang baik, dengan metode yang indah, cara yang indah ya kan. Sebuah kebenaran harus disampaikan dengan baik dan indah ya. Jangan sampai sebuah kebenaran tapi disampaikan dengan buruk, sesuatu kebenaran disampaikan dengan jelek, maka tidak akan sampai. Nah, ini pentingnya kita melihat pondasi benar salah, baik buruk, indah jelek. Dari situlah mudah-mudahan kita bisa belajar bagaimana bisa mendakwahkan atau mengajak kepada kebaikan terhadap setiap orang. Ya, termasuk Anda doakanlah semua orang tetangga, saudara yang menurut Anda mungkin kurang, ya didoakan dulu. Didoakan, mudah-mudahan dengan wasilah doa itu, sarana doa itu mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih para pemirsa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.